seseorang merupakan hasil dari konsep diri yang terbentuk dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jika seseorang berada dalam suatu lingkungan yang baik, maka konsep diri yang terbentuk akan menghasilkan karakter yang baik. Sebaliknya, bila seseorang terpengaruh pada lingkungan yang buruk, maka akan menghasilkan karakter yang tidak baik. Hal ini disadari oleh Sri Rahmi Ami, wanita asal Makassar yang kemudian mencoba menyediakan wadah untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik lagi, yakni dengan membangun Sekolah Mangkasara. Sehari-hari, Ami selalu aktif di kampus dan di tempat latihan bela diri, sehingga Ami jarang berada di rumah. Saat di rumah pun, Ami lebih sering berada di kamar, sehingga jarang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Keseharian dia itu diam dalam kamar, tak memperhatikan di alam di sekitarnya. Jadi terbentuknya ini Sekolah Mangkasara, dia terinspirasi dengan anak-anak yang pada saat itu sering berbicara kotor, sehingga dia terinspirasi untuk menampung anak-anak, terutamanya anak yang tidak mampu itu. Sekolah Mangkasara dibentuk pada awal tahun 2008. Waktu itu saya lagi duduk di depan rumah, kemudian melihat anak-anak sedang bermain di depan rumah saya. Nah, alangkah kagetnya saya ketika waktu itu saya mendengar mereka berkata kasar. Nah, dari situlah saya berdiskusi dengan kakak angkat saya, yaitu Kak Yeyen, untuk membuat sebuah wadah untuk mewadahi anak-anak agar bisa mengeksplor potensi mereka dan membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Motivasi saya untuk membentuk Sekolah Mangkasara adalah untuk membantu anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan agar mereka bisa bersekolah dan menata masa depannya menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Untuk sekolah, mungkin ya inilah jalan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menurut saya pendidikan karakter itu menyangkut 4 hal. Mengapa karakter itu penting? Karena pendidikan karakter itu sanggup membentuk pikiran atau head daripada seorang anak. Tanpa pendidikan karakter, pikiran mereka tidak akan lurus, tidak akan teguh, tidak akan kokoh, dan tidak akan menjadi orang-orang yang dapat berhasil dalam hidupnya. Lalu hal yang kedua, pendidikan karakter itu adalah menyangkut heart. Mengapa pendidikan karakter penting bagi anak-anak? Karena dapat membentuk heart mereka, hati mereka, jiwa mereka, sehingga mereka lebih termotivasi, terdorong untuk menjadi orang-orang yang maju dan berhasil. Lalu hal yang ketiga adalah pendidikan karakter itu penting bagi anak-anak karena ini menyangkut habit, kebiasaan-kebiasaan. Nah, dengan dididiknya mereka secara karakter, mereka bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dapat menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pernah mengalami proses pendidikan karakter. Dan hal yang terakhir adalah hands. Nah, orang yang dididik karakternya cenderung akan memiliki keinginan untuk terus berkarya, terus maju. Dengan karya-karya itu, mereka memiliki satu hand atau pegangan untuk menunjukkan kepada dunia, inilah karya mereka, inilah sesuatu yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi pendidikan karakter anak-anak sangat penting untuk membentuk 4 hal, yaitu head, heart,
habit dan hand. Wanita kelahiran 30 April ini sejak kecil sudah menyukai bidang olahraga dan mulai fokus pada taekwondo dan hapkido dari awal kuliah hingga sekarang. Oleh karena itu, sebagai dasar pola pendidikan karakter di Sekolah Mangkasara, Ami menggunakan ilmu bela diri yang pernah ia pelajari, yakni taekwondo dan hapkido. Fokus, lihat posisi, lihat posisi lawan, fokus, tenang. Sudah! Yang melatar belakangi saya untuk menjadikan bela diri sebagai pembentukan karakter di Sekolah Mangkasara karena saya juga mengalaminya. Dulu saya rendah diri, jadi percaya diri, penakut, jadi pemberani, pesimis, jadi optimis. Jadi hal-hal itulah yang membuat saya untuk menularkan semangat itu ke anak-anak dan menjadikan bela diri sebagai salah satu pembentukan karakter di Sekolah Mangkasara. Dan pernah ada yang mengatakan, yaitu Dr. Yang Jinsuk mengatakan seperti ini, taekwondo itu adalah latihan jiwa dan raga untuk membentuk pribadi menjadi lebih baik. Dan memang bela diri itu bukan cuma sekadar melatih kita untuk bisa memukul, menendang, menangkis dan sebagainya, tapi lebih kepada pembentukan karakter. Saya sangat salut bagaimana bela diri digunakan untuk pendidikan karakter di Sekolah Mangkasara. Ini menunjukkan bahwa filosofi dalam bela diri ini sanggup membuat orang menyadari akan potensi kemampuan dirinya, sehingga setiap gerakan itu menunjukkan arahan yang jelas mengenai arah hidupnya. Setiap gerakan menunjukkan mentalitas yang terbentuk, dan setiap gerakan menyadarkan mereka bahwa bela diri bukan alat untuk unjuk gigi, tetapi alat untuk menyadari diri kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang bisa berbuat baik, yang bisa menghargai moral, yang bisa menghargai sesuatu karena Tuhan mempunyai tujuan hidup yang mulia dalam setiap orang. Jadi saya salut pada pendidikan model yang dilakukan oleh Sekolah Mangkasara. Di awal pembangunan Sekolah Mangkasara, Ami sempat kewalahan dalam mengurus anak-anak sekolah yang disebut prajurit langit. Sebab prajurit langit sangatlah aktif, sehingga tak jarang mereka dianggap mengganggu warga sekitar. Anak-anak Sekolah Mangkasara disebut sebagai prajurit langit, sebenarnya itu sinonim dari hamba Tuhan. Hamba prajurit, Tuhan ada di langit. Jadi dengan kata lain, bahwa prajurit langit ini merupakan hamba Tuhan yang akan menjadi khalifah, menjadi pemimpin di masanya dan menjadi sebaik-baik hamba untuk menyembah Tuhannya. I take all part. Jadi motivator terbaik itu adalah diri sendiri. Karena sehebat apapun orang memotivasi diri kita, ya, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, tapi kita tidak berani memulai, kita tidak akan pernah bisa, ya, melakukan sesuatu untuk mewujudkan mimpi, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa
musuh terbesar itu diri sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sahabat terbaik itu diri sendiri. Jadi tinggal bagaimana kita bersahabat dengan diri kita agar kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, untuk berkarya dan bermanfaat untuk orang lain. Betul. Anak dari pasangan Mahmud dan Nurhayati ini sempat merasa down dalam mengurus sekolah serta membagi waktu aktivitasnya di luar sekolah. Apalagi namanya, Ami itu tidak puas dengan satu hal. Dia selalu mencari hal-hal baru. Dan setiap hal-hal baru yang menurutnya positif, dia coba aplikasikan di sekolah Mangkasar. Jadi memang berangkat dari skill taekwondo, olahraga taekwondo itu, tapi kemudian setiap dia artinya dia tuh tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau stuck pada satu, walaupun saya pernah memberitahu ke Ami kamu tuh harus fokus gitu. Ami kamu tuh punya potensi yang besar untuk mengembangkan taekwondo ini. Karena saya tahu kamu muslimah yang salah satu muslimah yang saya kenal yang punya dedikasi di dunia olahraga, khususnya taekwondo bela diri ini. Jadi saya pikir ini sebuah kesempatan buat kamu untuk mengembangkan mengembangkan skill ini dan bisa kamu tularkan kepada anak-anak yang ada di sekitar kamu, seperti itu. Nilainya besar, tidak terlalu banyak Berkat dukungan dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya, Ami pun menjadi bersemangat lagi dan bisa mengatur waktu untuk mengurus prajurit langit serta tetap melakukan aktivitas lainnya di luar sekolah. Itulah uang logam, ya, uang logam. Si B satu kali bicara banyak kok, ya. Tusuk dadanya. Salah satu program di Sekolah Mangkasar yaitu program beasiswa prajurit langit yang disalurkan tiap bulan. Adapun donasi untuk prajurit langit itu berasal dari donatur-donatur, yaitu teman-teman kuliah dulu, teman-teman kerja, teman-teman organisasi, murid-murid saya di bela diri, dan beberapa rekan yang lain. Selama membangun Sekolah Mangkasar ada campur tangan pemerintah, tapi tidak berkelanjutan. Kerjasama kami ketika ada program-program sosial. Jadi untuk pembiayaan untuk anak-anak serta operasional Sekolah Mangkasar itu dari beberapa donatur-donatur retail. Jadi kita secara mandiri. Kami adalah sosok wanita yang sangat hebat, tangguh dan dermawan, pantang menyerah dan penuh semangat. Yang saya dapatkan itu ilmu yang sangat bermanfaat yang tidak kita dapatkan dari luar. Salah satunya itu belajar bela diri taekwondo dan hapkido. Kita diajarkan bela diri untuk membentuk suatu karakter yang positif, yaitu contohnya seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, dan berani. Ami juga selalu memberikan motivasi-motivasi kepada prajurit langit agar mereka selalu berpikir positif dan tetap menjaga tata krama, baik di rumah, sekolah, dan dimanapun mereka berada, serta selalu mengingatkan kepada prajurit langit agar tidak melupakan kewajiban mereka sebagai umat beragama. Ya, syukur alhamdulillah karena anak-anak di sini pembinaannya sudah bagus. Pesan saya, jangan bosan mengelola Sekolah Mangkasar sebab banyak manfaat bagi masyarakat.
Di mata keluarga, sahabat, dan prajurit langit, Sri Rahmi Ami merupakan sosok wanita yang tangguh dan bertanggung jawab. Ami sendiri memiliki moto, "Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan hidup adalah belajar untuk selalu menjadi yang terbaik. Bukan fisik, banyak orang fisiknya kuat tapi lemah jiwa imannya, jadi dia minta-minta dan sebagainya. Pesan saya untuk generasi muda masa depan adalah setiap manusia pasti dianugerahi potensi dan bakat oleh Tuhan. Maksimalkan potensi dan bakat yang kalian miliki untuk bermanfaat bagi orang lain, agar Indonesia menjadi lebih baik. Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain.